子下来！骨头，交出解药。我做的越值，能有。 Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrop The Heaven Season 5 episode 73. Di mana pada episode sebelumnya Kyoyan terkena racun dari si Bian saat dia berusaha melindungi Kyoyikian. Kyoyan langsung kehilangan kekuatannya karena efek racun itu sehingga membuat Kyoyikian, Medusa, dan Jian merasa khawatir. Si Bian berkata bahwa Kyoyan telah menghancurkan sekte kalajengkingnya, maka dia tidak pantas untuk diampuni. Mendengar itu amarah Medusa meluap-luap dan dia menyerang si Bian hingga membuat si Bian terlempar menghantam tebing. Medusa mengatakan itu pasti bukan serangan biasa karena dikeluarkan dengan resiko peledakan tubuh. Kyoyan berkata bahwa dia sudah memeriksa seluruh tubuhnya tapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Kyoyikian yang mengetahui racun itu berkata bahwa itu adalah bercak racun iblis. Itu adalah teknik jahat dari orang yang melatih Dauki racun. Dengan mengorbankan vitalitasnya dan memasukkan Daukinya ke dalam tubuh musuh, orang yang terkena bercak racun perlahan, pembuluh nadinya akan membusuk dan mati dalam penderitaan. 出云帝国修炼毒斗气的一种因，将毕生斗气打入毒招式，以断绝生机为代价。中招之人 将会随着毒斑人体内化作一块毒斑，经脉溃烂，才无尽痛苦。 Medusa bertanya, apakah racun itu bisa diatasi? Kyoyikian menjelaskan bahwa dia bisa mengobati bercak racun jika itu dikeluarkan oleh master biasa. Tapi dia tidak berdaya jika itu dikeluarkan oleh master Daozong. Medusa sangat murka mendengarnya lalu dia terbang ke arah si Bian dengan sangat cepat. Medusa menekan si Bian dengan kekuatannya dan meminta si Bian memberikan penawar racunnya. Si Bian tertawa mendengarnya dan dia meminta Medusa untuk membunuhnya karena dia memang tidak akan hidup lama lagi. Melihat reaksi kemarahan Medusa, si Bian merasa senang. Medusa sangat murka dan mulai mematahkan kedua tangan si Bian sambil mengancam si Bian bahwa dia akan meremukkan semua tulangnya. Si Bian tertawa sambil berkata bahwa bercak racun tidak memiliki penawar. Medusa menjadi sangat murka dan berkata bahwa dia akan membunuh si Bian bersama dengan seluruh anggota sekte kalajengking yang tersisa. Medusa langsung menghancurkan tubuh si Bian dengan sekejap mata dan langsung terbang ke arah anggota sekte kalajengking. Saat Medusa bersiap membunuh semuanya, Kyoyan memanggil Medusa untuk menahannya. Medusa menjadi tenang dan kembali untuk menyelamatkan Kyoyan. Medusa berencana membawa Kyoyan kembali ke kerajaan Kiyama untuk bertemu Guhe dan berharap dia bisa mengobati Kyoyan. Kyoyan berkata bahwa orang yang ahli dalam hal racun ada bersama mereka, kenapa repot-repot kembali? Kyoyan kemudian bertanya apa benar tidak ada cara lain sama sekali. Kyoyikian berkata bahwa master yang memiliki tingkat lebih tinggi dari pemberi racun pasti bisa menghilangkan bercak racun itu. Yang artinya mereka harus menemukan seorang master Daozun. Tapi bercak racun akan sepenuhnya berpengaruh, butuh waktu 6 bulan. Kyoyikian menjelaskan bahwa dia bisa menunda racun itu untuk kambuh dengan teknik penyegel. Tapi tiba-tiba saja Kyoyan tidak sadarkan diri. Di dalam sebuah kolam racun, Kyoyikian merendam Kyoyan dengan tujuan untuk menahan racun dengan racun. Itu bisa menekan sementara bercak racun agar tidak kambuh. 一整满池的毒水啊！毒水是我配置了上千种毒草，不会伤到它吗？ 这小毒虫方才磨合而成的。 Kyoyikian memulai prosesnya dengan melepas racunnya dan melihat itu Medusa bersama Jian keluar dari sana sambil memperingatkan Kyoyikian agar tidak melakukan hal buruk. Kyoyikian berjalan mendekati Kyoyan sambil mengingat persahabatannya dengan Kyoyan. Ketulusan Kyoyan membuat Kyoyikian tersentuh dan menerima Kyoyan.
更恨我。所有人都远离我，接近我的人不是因我而死，就是想利用我。 Qiu Yiqian memulai prosesnya untuk menggunakan racun dan saat itu Qiuyan terbangun sehingga membuat Qiu Yiqian terkejut. Qiu Yiqian menjelaskan semuanya kepada Qiuyan lalu dia menggunakan racunnya untuk menghentikan peredaran bercak racun di dalam nadi. 这是哪里？这是干嘛？你都昏迷2天了，不是要多你什么干嘛？是魔毒斑吗？我会控制。 Qiu Yiqian berjuang dengan keras menghancurkan racun yang mulai menyebar dengan racun miliknya, tapi ada satu racun yang berhasil lolos. Melihat itu, Qiu Yiqian meminta Qiuyan untuk menggunakan api surgawi untuk menghancurkan garis racun itu. Qiuyan mengikuti arahan Qiu Yiqian dan mulai memurnikan bercak racun itu dengan api surgawi miliknya. Qiu Yiqian berkata bahwa bercak racun itu adalah Daoqi seumur hidup penyerang. Jika dia bisa memurnikannya, maka Qiuyan bisa mewarisi semuanya dan membantu menerobos. Tapi itu tidaklah mudah. Qiuyan akhirnya berhasil memurnikan sedikit bercak racun itu sehingga membuat ledakan energi. Qiuyan merasa lebih sehat dan melompat keluar dari kolam. Qiuyan berkata bahwa dia sekarang berhasil menerobos puncak Dao Huang bintang 2. Qiuyan berkata jika nanti dia bisa memurnikan semuanya, maka kekuatan Qiuyan pasti meningkat lagi, dan sekarang mereka memiliki waktu 2 tahun untuk mencari ahli Daozun. Medusa bertanya jika mereka tidak menemukan Daozun dalam 2 tahun, apa bercak racun bisa disegel kembali? Qiu Yiqian berkata bahwa segel itu hanya bisa digunakan sekali saja dan tidak bisa digunakan lagi. Mendengar itu, amarah Medusa bangkit lagi, tapi Qiuyan menahannya. Medusa menarik napasnya dan bertanya tentang rencana selanjutnya. Qiuyan berkata bahwa pertama dia akan menginterogasi Master Aula Jiwa. Di dalam aula pertemuan, Qiuyan mengeluarkan pelindung Ti yang telah dia tangkap dan menyiksanya dengan api surgawi. Pelindung Ti merasa kesakitan, dan Qiuyan meminta pelindung Ti untuk menjawab pertanyaannya. Qiuyan kemudian bertanya tentang kekuatan aula jiwa. Pelindung Ti menjelaskan bahwa aula jiwa sangatlah kuat. Tahap pelindung saja terbagi menjadi langit, bumi, dan biasa. Dia termasuk pelindung tingkat biasa dan di atas pelindung masih ada tetua agung. Qiuyan sedikit terkejut karena seorang Dozong saja hanya pelindung tingkat biasa. Qiuyan kemudian bertanya apakah dia mengenal pelindung Wu. Mendengar itu, pelindung Ti terkejut karena Qiuyan pernah bertarung dengan Wu Ying. Pelindung Ti menjelaskan bahwa Wu Ying adalah pelindung tingkat bumi. Qiuyan bertanya tentang kekuatan ketua aula jiwa. Pelindung Ti mengatakan bahwa ketua sangat misterius. Seorang pelindung bahkan tidak pernah melihat ketua aula. Hanya beberapa ketua agung yang pernah bertemu. Qiuyan kemudian bertanya tentang tujuan aula jiwa memburu begitu banyak tubuh arwah. Pelindung Ti berkata bahwa dia tidak tahu karena tugasnya hanya memburu arwah. Qiuyan juga menanyakan tentang markas aula jiwa, tapi pelindung Ti mengatakan bahwa dia tidak tahu. Mereka hanya menyerahkan arwah kepada cabang aula jiwa. Cabangnya ada banyak di benua, tapi dia hanya tahu satu cabang, yaitu di kerajaan Tianxing, di persimpangan pusat benua dan wilayah barat laut.
sebuah tempat bernama Makam Langit. Qiao Yiqian berkata bahwa dia tahu kerajaan Tianxing, tapi dia tidak tahu letak Makam Langit. Setelah mendengar itu, Qiao Yan mengurung pelindung Ti ke dalam botol giok dan berkata bahwa dia akan pergi ke wilayah hitam terlebih dahulu. Karena Akademi Jianan memiliki dekan Master Daozun, jika bisa bertemu mungkin dia bisa membantu. Dia juga akan mencari informasi tentang api surgawi. Jika dia bisa menemukan satu lagi, maka bercak racun bisa dia hilangkan sendiri. 下着，恐怕好不到哪里去。你要去找那处分店吗？先去个小玉吧，以我现在的实力， Mendengar itu, Medusa berkata bahwa dia akan menemani Qiao Yan. Tapi Qiao Yan menolak karena klan ular membutuhkan Medusa. Qiao Yiqian menawarkan diri untuk menemani Qiao Yan, tapi Qiao Yan juga menolak. Melihat itu, Medusa berkata bahwa tubuh racun Qiao Yiqian bisa meledak kapan saja, dan hanya Qiao Yan yang bisa menahannya. Maka lebih baik dia pergi bersama Qiao Yiqian. 萧炎，手就爆发，届时他的恶难毒体指不定生成，又有谁能控制他？你若不在，即便找到了材料。 Mendengar itu, Qiao Yan akhirnya setuju, sehingga dia akan pergi bersama Jian dan Qiao Yiqian. Medusa kemudian mengantar kepergian Qiao Yan dan berkata bahwa dia hanya bisa mengantar sampai di sini. Kesedihan terlihat di wajah keduanya, tapi terlihat mereka sama-sama tidak berani mengungkapkan perasaan mereka. 绝不会食言，不可冒险，我答应过你的。 事情不糟了。 Melihat Qiao Yan yang akan pergi, Medusa berbalik sambil berkata agar Qiao Yan berhati-hati, dan jika menemui masalah harap mengabarinya, maka dia akan dengan cepat untuk pergi membantu. Kata-kata yang tulus dari Medusa itu terlihat dari matanya. Qiao Yan berbalik dan berkata bahwa dia akan kembali untuk Medusa. Lalu dia terbang tinggi dan wajah sedih terukir di wajah Medusa mengiringi kepergian Qiao Yan. Medusa melihat Qiao Yiqian sambil berpesan untuk melindungi Qiao Yan. Qiao Yiqian berkata bahwa dia akan melindungi Qiao Yan dengan nyawanya. Mereka akhirnya berpisah dan Medusa mengucapkan kata terima kasih pada Qiao Yiqian. Kali ini, demi sang pujaan hatinya, Medusa menjadi lunak dan mau menerima Qiao Yiqian. Medusa berpikir bahwa dia akan menunggu di mana seluruh wilayah barat laut akan tunduk pada Qiao Yan. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye. 下次再见，或许对归，那西北地区都将为你征服。